Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a lailatul khamis. Hari Rabu malam Kamis 15 Oktober 2025. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fikih dari kitab Umdatul Ahkam. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kitab yang baru, Kitabur Radha. Makna Kitabur Radha, kalimat kitab dia masdar dari kataba yaktubu kitaban. Makna dari kitab adalah kumpulan. Maka Arab mengatakan jika melihat kumpulan kuda-kuda di lembah, takatabatul khailu, maka dikatakan kitab al-khail, terkumpul kuda-kuda. Adapun ar-radha dia masdar dari radha'a yardha'u ar-radha. Maka dia masdar dari radha'a as-sadyu. Seorang ibu jika menyusui, maka inilah makna dari masdar ar-radha, yang maknanya masallaban an hamlin au surbihi. Masallaban thabin an hamlin au surbihi. Sehingga makna radha adalah di dalam istilah menyedot seseorang dari air yang keluar dari payudara. Lalu apa hubungannya dengan permasalahan fikih? Hubungan dengan permasalahan fikih, permasalahan sesusuan masuk kepada bab yang banyak. Pertama, masuk kepada babul ihram atau bab tahrimun nikah. Tentang permasalahan nikah, maka masuk hukum sesusuan, dilarang seseorang laki-laki menikahi dari sesusuannya. Dan perkara yang berhubungan dengan hukum susuan ini, ibahatin nazar wal khulwah, bolehnya melihat seorang laki-laki kepada perempuan jika dari sesusuan, dan bolehnya berkumpul tanpa siapapun, seperti saudara laki-laki dengan saudara perempuan di rumah dua orang berkumpul. Maka tidak yang disebutkan ketiganya adalah syaitan itu jika bukan mahram, seperti sekretaris dengan bosnya di kamar kerja, maka ini haram khulwah. Adapun laki-laki dengan perempuan dari saudara seibu, sebapak dan sesusuan, maka tidak apa-apa. Maka ini faedah dari permasalahan sesusuan di dalam Islam, dan juga berhubungan dengan mahramiyah fis safar, menjadikan mahram untuk perempuan pada saat safar, maka boleh dengan saudara sesusuan. Dan juga masuk kepada al-wirathah, sebagian mengatakan. Dan wilayatin nikah, juga tentang wilayah, maknanya menjadi wali nikah.
Jika seseorang perempuan tidak mempunyai lagi bapak, paman pun tidak ada, saudara-saudaranya jauh misalnya, ada saudara sesusuan yang dekat, maka boleh dengan diwakilkan. Maka inilah dari permasalahan Kitabur Radha'ah. Pembahasan kitab tadi adalah kumpulan hadis-hadis yang berhubungan dengan menyusui. Dan permasalahan penyusuan di sini bisa dia langsung menyusui dari sang ibu atau bisa menyusui dengan alat. Misalnya dimasukkan kepada alat dot atau bahkan kepada gelas lalu diminum, itu juga bisa menjadi saudara sesusuan. Dan pembahasan secara detailnya insya Allah akan kita bahas di pelajaran ini. Maka kita masuk kepada hadis yang pertama. Disebutkan di dalam matan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi binti Hamzah la tahillu li yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab wa hiya ibnatu akhi minar radha'ah. Maka hadis yang pertama dari Ibni Abbas, hadis ini barakallahu fikum tentunya muttafaqun alaih, karena syarat dari Umdatul Ahkam harus muttafaqun alaih. Adapun permasalahan sahabi, maka dia adalah Abdullah ibnu Abbas. Keutamaannya sangat besar, terutama dalam permasalahan keilmuan. Maka Ibnu Abbas di dalam hadis muttafaqun alaih, dia telah didoakan oleh Nabi. Di saat Nabi masuk kepada WC dan dia membawa air, maka dipeluklah setelah Nabi keluar beristinja dengan air yang dibawa oleh Abdullah, dipeluklah sepupunya Abdullah ibnu Abbas, anak paman. Abbas adalah paman Nabi. Maka bapaknya Nabi Abdullah dengan Abbas adik kakak, maka anak paman sepupu. Maka dipeluklah Ibnu Abbas dan dikatakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas pemahaman kepada agama ini, faqihu fiddin. Maka di riwayat Al-Hakim dan yang lainnya, wa 'allimhu ta'wil, dan berikanlah dia ilmu tafsir. Maka Ibnu Abbas jadilah dia dewasa, dilaqabi dengan Al-Hibru, sang tinta. Maka ini lambang kecerdasan dan kefakihan. Dan dilaqabi juga dengan Al-Bahr, sang samudra yang sangat dalam ilmunya. Dan karena doa ini pun dia menjadi ahli tafsirnya sahabat number one. Dan dari keutamaan beliau selain dari ilmu, Umar ibn al-Khattab dulu di zaman dia menjadi Amirul Mukminin, memimpin kaum muslimin, maka Abdullah ibn Abbas diajak oleh dia untuk di majelis syura. Maka majelis syura dulu dibentuk untuk membantu Amirul Mukminin, dibentuk untuk rapat-rapat penting dalam permasalahan agama. Dan majelis syura di sini orang-orang yang besar dari kaum muslimin dan berakal
dan kebanyakan tentunya diambil yang senior dari Al-Muhajirun, Al-Ansor, dan juga Ahlul Badr. Maka mereka kebanyakan orang-orang tua. Namun Umar memasukkan Ibnu Abbas yang masih kecil. Maka di saat para sahabat kibar, kenapa kamu memasukkan anak kecil ini? Kita pun punya anak. Maka anak semua umur sama namun berbeda dari anak ke anak. Maka inilah keutamaan Ibnu Abbas. Dia masuk di rapat majelis syura bersama kibar as-sahabah padahal dia sahabi kecil. Namun ilmunya. Maka ini doa dari Nabi. Dan pada hakikatnya doa dari Nabi di saat meminta kepada Allah difaqihkan agama, kemuliaan yang besar, keberuntungan di dunia bagi Ibnu Abbas menjadi rujukan dari sahabat dan dia masih muda. Dan yang kedua, di hari akhirat kelak bagi dia. Sesuai dengan hadis yang bersifat umum dari Muawiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan bersifat umum di dunia dan di hari akhirat, yufaqihu fiddin. Allah jadikan dia sibuk dengan menuntut ilmu. Camkan ini wahai kalian anak-anak dan para bapak-bapak yang hadir yang mempunyai anak-anak. Maka dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekarang di sini, di mana anak-anak dan kita sebagai orang tua berkumpul untuk menuntut ilmu. Maka anak-anak kita di saat menuntut ilmu, dia senang dengan Al-Quran menghafalnya, senang dengan hadis-hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim menghafalnya, dan senang dengan mutun-mutun dari akidah atau fikih seperti sekarang kita menghafalnya. Maka bapak-bapak yang hadir juga dari tempat yang jauh untuk duduk memahami agamanya dari akidah, dari fikih, itu kenikmatan yang Allah berikan dengan mahal kepada orang yang diinginkan. Jadi berapa banyak manusia yang mungkin dekat dengan majelis ilmu namun tidak tergerak hatinya, bahkan mungkin tidak mau duduk dengannya karena Allah tidak menginginkan kebaikan. Dan di sini disebutkan man yuridillah bihi khairan. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang di dunia dan di hari akhirat, Allah menjadikan dia cinta kepada agamanya. Maka oleh sebab itu berapa manusia yang diharamkan dari ilmu meskipun bapaknya ustaz, bapaknya kiai, meskipun majelis di depan rumahnya dia anak ustaz dan pondoknya dia tinggal di dalam pondok, namun Allah menjauhkan hatinya dari menuntut ilmu. Maka berapa dari orang-orang yang keluarganya mengajari agama, dai dan anaknya dan yang lainnya tidak peduli. Dan juga berapa banyak yang tinggal di ma'had, di pondok pesantren, di mana saja, namun belum tergerak untuk menuntut ilmu atau tidak sama sekali mau untuk menuntut ilmu. Apakah dia sudah alim? Jangankan alim, tuwailibul ilm pun tidak. Namun Allah tidak memberikan hidayah ini. Ini yang menjadi rasa syukur bagi kita. Oleh sebab itu Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi doa yang paling baik baginya. Sebagai rasa cinta dia kepada anak pamannya atau sepupu, dia peluk, didoakan,
yang bermanfaat bagi dia dunia dan hari akhirat. Apa? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dan doa Nabi mustajab. Wahai Allah, berikanlah sepupuku ini ilmu. Maka dia cinta ilmu dan bermanfaat ilmunya. Dan sampai kepada hari ini, lihat hadis Ibnu Abbas dari riwayat dia. Maka bermanfaat bagi agamanya dan dunianya dulu. Maka kita harus bersyukur atas apa yang kita sebutkan dari hadis tadi. Khairukum man ta'al. Hadis tadi, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah jika mencintai seorang hambanya, siapapun dia, bisa jadi dia orang awam. Dulu dia sekolah SMA di Bandung misalnya, tidak kenal yang namanya dakwah salaf, tidak kenal demikian dan demikian. Kemudian qadarullah mengenal Agim pertama. Maka dulu kita pertama di SMA 1 Bandung, saya membawa Agim. Iya, terus terang pernah kita bawa. Dan kita jadi panitia pesantren kilat yang pertama dan kedua, 2 tahun. Lihat hidayah bagaimana. Dari SMA umum, SMA 1 Bandung, menjadi setelah itu mengaji. Itulah hidayah. Maka ada rasa cinta kepada agama. Kemudian di Masjid Salman ITB pun kita yang membawa Agim ke ITB. Al-muhim seperti itulah keadaan seseorang, bagaimana dia jauh dari kerabat keluarga beragama atau hidup di pondok pesantren, jauh. Namun jika Allah menginginkan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah menginginkan kebaikan bagi orang ini, difaqihkan kepada agama. Maka akhirnya belajar dan belajar agama, masuk ke pesantren Al-Irsyad di Salatiga, di Tengaran, yang sekarang bekerja terus. Bahkan paling banyak dari murid-murid mereka masuk Jamiah Islamiyah UIM, University Islam Madinah. Dan alhamdulillah setelah itu kita kenal dengan Ja'far Umar Thalib, Allah yarhamuh, masuklah di sana. Kemudian setelah itu dia menunjukkan ke tempat Syekh Mukbil. Akhirnya ke tempat Syekh Mukbil bersama Ustadz Muslim. Kenal Ustadz Muslim dari Makassar. Maka berdualah kita pergi ke Yaman. Maka itulah dari kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Siapapun jika Allah menginginkan kebaikan dunia dan hari akhirat kepadanya, Allah memberikan kefakihan pada orang tersebut. Maka kita bersyukur kepada anak-anak kita yang jauh-jauh dari Medan, jauh-jauh dari Lubuk Linggau, jauh-jauh dari Pekanbaru dan yang lainnya, belajar dengan ikhlas menuntut ilmu. Allah menginginkan kebaikan kepada kalian. Maka please mulai dari sekarang jangan sia-siakan kenikmatan ini. Jangan ada yang malas lagi. Jangan ada yang mengatakan bosan sampai kapan. Ini ibadah. Sudah. Anggap saja besok mau mati. Jangan bosan. Ini ibadah. Maka inilah doa yang diberikan Ibnu Abbas kepada Nabi kepada Ibnu Abbas, dan akhirnya Ibnu Abbas juga menjadi minal muktsirina fi riwayatil athar. Maka dia menjadi orang kelima setelah Aisyah dari orang yang paling banyak hadisnya. Pertama Abu Hurairah, sumayalihi Ibnu Umar. Yang ketiga Anas Ibnu Malik. Yang keempat Aisyah, dan yang kelima Ibnu Abbas. Maka kita masuk kepada hadis setelah kita mengenal siapa Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi binti Hamzatin. Maksudnya bagaimana? Nabi berkata kepada anaknya, putrinya Hamzah. Maka di kisah
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu tentang kisah Ibni Abbas ini telah datang. Kisahnya diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Ali berkata, "Ya Rasulullah, malak, bagaimana kalau kamu menikah dengan kelompok Quraisy?" Maka, "Na'am, siapa? Kamu mempunyai sesuatu calon?" Qultu na'am, kata Ali, "Iya." "Siapa calonnya?" Maka disebutkan bintu Hamzah. Dan antum tahu siapa Hamzah? Siapa Hamzah? Pamannya Nabi. Jadi lihat bagaimana permasalahan rodok, permasalahan sususuan. Bahwa Nabi ditawari oleh Ali, "Ya Rasulullah, nikahlah dari kelompok Quraisy." Maksudnya dari kerabat, lebih kerabat. Karena Nabi menikahi istri-istri yang lumayan jauh meskipun dari Quraisy. Aisyah anaknya dari Abu Bakar, masih Quraisy namun jauh kerabatnya. Yang dekat itu kerabat kalau di Arab menikah anak paman atau putri paman. Nah, itu yang paling dekat. Seperti misalnya si Abdurrahman nikah dengan anak kakak saya. Nah, itu yang diinginkan paling dekat. Atau putrinya kakak saya nikah dengan Abdurrahman, itu di Arab yang paling dekat. Begitupun di sini, Nabi Muhammad menikahi anaknya Umar, Hafsah bintu Umar, dan menikahi bintu Abi Bakar, dan yang lainnya jauh-jauh, Ummu Salamah, apalagi dari keturunan yang lain dari Yahud, seperti setelah selesai dari perang Khaybar, menikahlah dengan Sofiyah, sudah jelas keluar dari Quraisy. Nah, akhirnya Ali menawarkan dari Quraisy bagaimana? Dari paling dekat. Kamu punya calon siapa? Bintu Hamzah. Dan Ali radhiyallahu anhu tidak tahu bagaimana dulu yang pernah terjadi. Lihat jawab Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Bintu Hamzah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, "Innaha la tahillu li." Kamu menginginkan aku dengan putrinya Hamzah, anak pamanku, anak paman, halal asalnya. Dan malah itu yang lebih kuat. Namun dikatakan innaha la tahillu li, maka dia haram untukku. Loh, haram dari mana? Inilah ilmu. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Dia adalah putri dari saudaraku radha'ah. Nah, gimana? Hamzah paman Nabi usianya sama dengan Nabi. Maka dia dulu menyusu Hamzah, Nabi pun ikut disusui oleh perempuan yang sama. Paham? Nah, sekarang anaknya Hamzah paman Nabi, anak paman halal. Namun karena dulu disusukan, jadilah Hamzah urutannya dengan Nabi saudara. Dari paman jadi saudara. Maka akhirnya karena anak saudara sesusuan, putrinya saudara sesusuan, ya sama dengan anaknya sendiri. Jadi haram ya. Inilah dari ilmu yang kita pelajari. Maka di hadis Muslim disebutkan putri Hamzah itu haram bagiku. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Maka dia adalah anak Hamzah, dan Hamzah meskipun pamanku yang halal asalnya, Hamzah dengan aku usianya sama, dulu aku minum. Maka inilah dari keadaan bagaimana Nabi dengan putrinya Hamzah. Maka ini dari kisah yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah pamannya yang meninggal di perang Badr. Perang Badr atau Uhud. Di perang Badr dia menjadi singa. Dia menjadi bintang medan perang. Maka Hamzah sangat kuat dan ditakuti. Paman Nabi dari Quraisy, yang dari Bani Hashim yang paling ditakuti.
Maka di saat dia bersama Nabi di perang Badr, luluh lantak kelompok kufar Quraisy. 70 meninggal dan 70 ditawan. Namun Allah menginginkan bagi Hamzah mati syahid, dan itulah dunia. Ad-dunya yaumun laka wa yaumun alaik. Maka di saat terjadi perang yang kedua, perang Uhud, balas dendam. Dan itu pun tadinya kaum muslimin dalam keadaan jaya, menang. Namun Allah menginginkan itu semua, subhanallah, sudah qadar Allah. Maka kita dalam berdakwah ini, kita jangan meminta kepada Allah perkara agar cepat, agar begini, agar begitu. Kenapa? Rasulullah saja dulu di Mekah 10 tahun dalam keadaan menderita. Kenapa enggak minta, ya Allah, aku nih Rasulmu, jayakan, mampuskan orang-orang musyrik kufar Quraisy langsung misalnya. Tidak. Menjadi sunat Allah. Akhirnya di peperangan Uhud pertamanya jaya. Kemudian qadarallah masyafa'al, disebutkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, awas 50 pemanah jangan ada yang turun. Harus tetap di posisinya menjadi sniper untuk menjaga Khalid bin Walid tidak masuk. Dan Khalid bin Walid jenius. Dia tidak bisa masuk. Kalau masuk dia berkuda mengitari lembah yang ada di atasnya, mereka para pemanah sniper itu akan mati dengan kudanya tersungkur dan seterusnya. Akhirnya menang. Namun setelah direngsek oleh pasukan artileri, pasukan yang berjalan, orang-orang kufar Quraisy ini meninggalkan medan perang dengan, namanya kufar, meninggalkan medan perang dengan melepaskan pakaian-pakaian besinya dan semua yang dia bawa agar ringan, lari kocar-kacir. Di Islam tidak boleh. Ya tawali yaum zahaf, di hadis Abi Hurairah, dari 7 dosa besar. Lari, padahal masih berperang, lari takut. Kalau mereka kufar namanya juga. Dan melihat kaum muslimin menakutkan, akhirnya lari. Maka di saat lari mereka melemparkan pakaian besinya, melemparkan apa yang ada dari emas, perak, dan seterusnya, dari kalung dan yang lainnya agar ringan. Dan senjata-senjatanya, maka qadarallah masyafa'al, diambillah oleh sebagian pasukan mungkin artileri. Nah, yang dilihat di atas dari bukit al-ghanimatul ghanimah. Dipikirnya selesai perang. Ghanimah, rampasan perang. Qadarallah pada turun pemanah sniper dan telah diwanti-wanti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan turun, tetap. Namun qadarallah harus. Kejadiannya seperti itu, Allah sudah menginginkan. Wa matasya'una illa ayyashallah. Kalian tidak menginginkan, tapi Allah menginginkan. Maka akhirnya turun. Dan di sini kejeniusan Khalid bin Walid, yang pada saat itu pedangnya terhunus kepada Nabi. Namun setelah itu lihat bagaimana hidayah. Setelah dia masuk Islam, pedangnya terhunus kepada orang-orang kufar, bahkan di luar Jaziratul Arab, dari orang-orang Romawi, orang-orang Persia, semua kalah. Maka melihat kesempatan emas ini, langsung pasukan berkuda merengsek hatta sampai wasala ila Nabi, sampai berhadapan dengan Nabi face to face. Nabi yang tadinya jauh dari pasukan berkuda musuh dan yang lainnya, akhirnya langsung masuk. Direngseklah Nabi oleh pasukan. Maka akhirnya meninggal 70 sahabat. 70 sahabat meninggal. Maka ini balasan dari Allah Jalla wa'ala atas pertama tadi kemaksiatan, di mana tidak boleh turun, akhirnya mereka turun langsung. Maka disinilah bagaimana kekalahan kaum muslimin. Maka disebutkan di Arab, yaumun laka wa yaumun alaik. Hari kemarin Badr, kejayaanmu wahai kaum muslimin. Adapun hari ini kejayaan kami.
Yaumun laka wa yaumun alaik. Maka hari kemarin untukmu dan hari ini untuk kami. Maka akhirnya Hamzah meninggal di perang Uhud. Kembali kepada masalah, di sini dijadikan pembahasan bahwa Hamzah mempunyai putri dan putrinya ingin dilamarkan oleh Ali kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi yang mengetahui bahwa dia dengan Hamzah itu saudara sesusuan, paman dan saudara sesusuan, maka anaknya menjadi haram. Maka ini dari makna hadis. Fahim hadis ini? Di mana di hadis ini kita ulangi an Ibni Abbas radhiyallahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah. Di sini yang meriwayatkan Ibni Abbas dan yang pada hakikatnya bercerita Ali. Ali mencarikan istri untuk Nabi dari Quraisy, dari Bani Hashim itu sendiri, maka aku dapati bintu Hamzah. Maka di sini periwayatan Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih. Adapun periwayatan dari Ali diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari Ali berkesendirian dari Imam Muslim. Namun hadis ini muttafaqun alaih dari Ibni Abbas. Maka jadi pertanyaan di sini, kenapa hadis Ali tidak dimasukkan Umdatul Ahkam? Apa jawabnya? Karena berkesendirian Imam Muslim. Taib. Maka yang dimasukkan kisah Ibni Abbas. Maka Ibnu Abbas di sini meriwayatkan sama seperti lafaz Ali yang diriwayatkan Muslim, la tahillu li, tidak halal bagiku. Kata Nabi Muhammad, yahrumu minar radha ma yahrumu mina an-nasab wa hiya ibnatu akhi minar radha'ah. Maka yahrumu minar radha, bahwa sesusuan itu mengharamkan seperti mengharamkan dari nasab. Kemudian disebutkan wahia ibnatu akhi minar radha'ah, dijelaskan bahwa si perempuan yang ditawarkan kepada Nabi itu tidak halal karena dia anaknya Hamzah dan aku dengan Hamzah saudara sesusuan. Maka inilah dari lafaz hadis yang kita jelaskan. Dan kita masuk kepada hadis yang kedua, agar setelah itu kita ambil faidah dari dua hadis. Di hadis yang kedua dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna radha'ah tahrumu ma yahrumu minal wiladah. Maknanya adalah sesungguhnya sususuan itu mengharamkan apa-apa yang mengharamkan dari nasab, dari melahirkan. Maka faedah dari hadis ini untuk hadis Ibni Abbas tentang permasalahan Nabi Muhammad menyusui bersama pamannya, dan itu banyak terjadi antara paman dengan sepupu, dengan keponakannya seumuran sama. Iya, sering mendapati paman dengan anaknya paman seumuran. Jadi keponakan dengan pamannya seumuran. Paham? Banyak. Terutama jika bapaknya dulu dalam keadaan mempunyai anak yang terlambat. Misalnya dia mempunyai kakak bedanya 15 tahun, 20 tahun. Maka kakaknya di sini dalam keadaan mempunyai anak dan adiknya dalam keadaan masih menyusui dengan ibunya. Yang jelas banyak terjadi antara paman dengan keponakan sama-sama menyusui. Maka di sini Ammuhu Hamzah radha'a min Suwaibah. Maka perempuan yang menyusuinya adalah Suwaibah, dan Suwaibah di sini dia dari bekas budak
Abu Lahab. Dan Abu Lahab mempunyai budak namanya Suwaibah, maka disusukanlah Nabi Muhammad dengan Hamzah. Sama-sama dalam satu sususuan. Maka jadilah Hamzah itu saudara sesusuan bagi Nabi Muhammad. Dan dia pamannya dan saudara. Karena umurnya sama. Maka kalau begitu, dia meskipun paman dan mempunyai anak putri, maka anak putrinya menjadi haram dikarenakan rodoah tadi, karena sesusuan. Maka dia akhirnya bersaudara. Adapun tentang hadis Aisyah, maka di hadis Aisyah barakallahu fikum disebutkan inna radha'ah tahrumu ma yahrumu minal wiladah, bahwa sungguhnya sususuan itu dia mengharamkan dari apa-apa yang mengharamkan dari al-wiladah, bagaikan melahirkan. Maka kisah dari hadis Aisyah di sini telah datang penjelasannya di hadis-hadis yang lain yang tentunya bukan muttafaqun alaih, bahwa Aisyah berkata, inna aflaha akha abil Qais ista'dana alayya ba'da ma anzala surat al-hijab. Maka setelah turun ayat tentang hijab di dalam surat An-Nur, maka semua laki-laki yang bukan mahram tidak bisa melihat dari perempuan-perempuan karena dihijabi. Kemudian ista'dana alayya, meminta izin kepadaku seseorang bernama Aflah untuk masuk ke rumah, dan tentunya melihat Aisyah terbuka wajahnya seperti itu. Faqultu wallah la adana lahu hatta ista'dana minan nabi. Demi Allah, aku tidak mau membuka wajahku kepada dia sampai dia meminta izin dari Nabi. Maka disebutkan fa inna akha abi al-Qaisi laisa huwa ardo'ani walakin ardo'atni imra'atun abil Qaisi. Maka di sini lihat dalilnya bagaimana Aisyah tidak mau dia bertemu dengan Aflah di sini, seorang sahabi, masih kerabat. Karena apa Aflah di sini meminta izin? Qadarullah dia lebih memahami dalam permasalahan ini. Istrinya Aflah di sini dalam keadaan yang menyusui Aisyah. Dia suaminya. Paham? Maka dia minta izin. Dia paham kalau Aisyah ini adalah perempuan yang menyusui dari istriku. Berarti yang menyusui ibu susuan. Nah, dia apa? Bapak susuan. Di sini dia minta izin kepada Aisyah. Aku akan masuk, ingin melihatmu. Aisyah lah, tidak. Dengan dalil yang menyusui itu istrimu. Adapun aku dengan kamu bagaimana? Paham? Maka di sini akhirnya fadakhala alayya Rasulullah. Maka masuklah Nabi. Faqultu ya Rasulullah, inna rajula laisa huwa ardo'ani. Maka diadukan oleh Aisyah, ya Rasulullah, Aflah ini laki-laki. Dia tidak menyusui aku. Kan laki-laki tidak ada air susu. Walakin ardo'atni imro'atuhu. Yang menyusui aku istrinya. Maka gimana suaminya mau melihat aku? Dan suaminya jadi mahram misalnya. Nah, gimana? Nah, di sini penting sekali jadi pembahasan. Maka Aisyah
dinamakan perempuan yang cerdas. Maka di antaranya di sini, di mana dia memahami bahwa istrinya yang menyusui dia. Terus suaminya apa hubungannya dengan saya gitu. Nah di sini Aflah suaminya yang menyusui dia dulu perempuan ingin masuk ke rumah melihat Aisyah dan duduk bersamanya, kan bapak sesusuan. Itu loh maksudnya. Maka di sini dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang ini ingin masuk padahal yang menyusui aku itu bukan dia, tapi istrinya dia. Itu maksudnya. Walakin ardo'atni imro'atuh, tapi yang menyusui aku itu istrinya. Apa jawaban Nabi? Faqala i'dhini lahu, maka izinkan dia masuk. Fa inna ammuki taribat yaminak, maka maknanya, maka dia itu adalah sudah tidak ada apa-apa seperti itu. Taribat yadak, sudah tidak ada permasalahan. Maka di riwayat yang lain, masih di riwayat berkesendirian Al-Bukhari ataupun berkesendirian Muslim, ista'dana alayya Aflah falam adina lahu. Aisyah berkata kepada Nabi, minta izin itu Aflah, suami yang perempuannya aku dulu waktu kecil disusui, dan aku tidak ridho, aku tidak mau. Faqala, maka dikatakan oleh Nabi agar dia itu diizinkan. Maka dikatakan oleh Aisyah, ardo'atki imra'atun akhi bila bani akhi. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sadaqa Aflah i'dani lahu. Maka telah benar Aflah, karena Aflah dia mengetahui bahwa istrinya yang menyusui Aisyah. Maka dia dengan pemahaman dia, aku suaminya ibu susuan Aisyah, berarti aku bapaknya Aisyah, seperti itu. Kedudukannya seperti bapak. Maka sadaqa Aflah i'dani lahu. Maka Nabi mendengar itu, Aflah telah benar. Maka bukalah hijab untuk dia. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan radha'ah. Aisyah meriwayatkan di sini setelah dia faham dari Nabi, maka dia meriwayatkan di hadis yang kedua, hadis Aisyah, inna radha'ah tahrumu, bahwa hasil susuan itu mengharamkan ma yahrumu minal wiladah, seperti dia itu mengharamkan seseorang yang dilahirkan. Maka di sini lihat hukumnya, bahwa Aisyah bagaikan putri dari perempuan istrinya Aflah, dan Aflah kedudukannya sebagai bapaknya. Maka itulah kedudukan Aisyah dengan Aflah, dan Aisyah dengan istrinya dari Aflah. Maka bagaikan ibu sesusuannya, sehingga semua anak Aflah itu saudara sesusuan. Maka di sini dua hadis yang kita bisa berikan. Hadis yang pertama hadis Ibni Abbas, dan hadis yang kedua hadis Aisyah. Dan keduanya memberikan kepada kita faedah bahwa saudara sesusuan diharamkan untuk menikah. Dengan dalil yang pertama hadis Ibni Abbas. Di saat Nabi ditawari oleh Ali, nikahi bintu Hamzah, maka dikatakan fa innaha la tahilluli, fa innaha bintu akhi minar radha'ah. Maka perempuan itu tidak halal bagiku wahai Ali, karena dia itu adalah putri dari saudara. Lihat bagaimana paman dari segi nasab, tapi karena sesusuan hukumnya jadi saudara. Maka kalau dihitung dari nasab tanpa susuan ya, maka bintu Hamzah, putrinya Hamzah itu dia boleh dinikahin Nabi dari segi nasab,
bahwa dia putri paman, boleh dinikahi oleh sepupu. Maka sepupu itu boleh menikahi karena putri paman. Namun masalahnya paman itu sendiri, yakni Hamzah, ternyata saudara sesusuan, sehingga seakan-akan Hamzah itu putrinya haram karena sesusuan tadi. Seakan-akan Nabi Muhammad dengan Hamzah saudara karena sesusuan, sehingga anak saudara, yakni keponakan, tidak boleh dinikah. Faham? Seperti itu maknanya. Kembali faidah yang kedua dari Aisyah, di mana Aflah meminta izin, maka Aisyah tidak mau. Dia membuka hijabnya, tidak mau. Karena apa? Setelah dijelaskan, istrinya dia yang menyusui aku, bukan dia. Aku tidak menyusuinya, tetapi istrinya dia. Maka di sini Aisyah dengan kecerdasan yang ada, akhirnya diberitahu oleh Nabi, wahai Aisyah, bahwa rodoah itu mengharamkan seperti wiladah. Maka istri dia yang menyusui kamu bagaikan ibumu, maka suaminya lah sebagai bapakmu. Jadi dia bapak sesusuan dan yang menyusui ibu sesusuan. Dan seperti itu banyak terjadi di mana-mana, seperti yang terjadi juga dengan kita. Kita mempunyai sepupu, kemudian qadarullah sepupu kita menyusui kita waktu kecil, maka anak-anak sepupu itu yang halal jadi haram bagi kita. Seperti itu. Sudah ada. Maka ini yang bisa kita berikan dari permasalahan menyusui. Wa naktafi ila huna wa jazakum